Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik begitu kan ya. Orang-orang Jokowi akan tersingkir dari pemerintahan jika Prabowo berkuasa. Benarkah seperti itu? Ini sudah tanda-tanda begitu kan ya. Sudah tanda-tanda begitu. Karena seorang Jokowi bukan presiden lagi nantinya. Pengaruh dari seorang Jokowi karena mereka seorang presiden. Dan sekarang mereka bukan seorang presiden, agar mereka berpengaruh lagi katanya di PSI didorong untuk menjadi ketua koalisi besar. Masa iya? Dia bukan ketua umum partai. Masa iya bisa? Masa dalam koalisi atau ada geng? Tidak bisa mereka begitu kan. Artinya apa? Ya, inilah akhirnya sebuah akhir dari semua drama-drama Jokowi begitu kan. Kalau Pak Prabowo kuat ya, punya komitmen sendiri, tidak mungkin mereka disetir oleh seorang Jokowi begitu. Tapi kalau tidak punya komitmen, bisa saja dipreteli sana sini begitu dari seorang Jokowi. Nampaknya dengan adanya Gibran masuk di dalam menandakan bahwa bagaimana seorang Jokowi bisa tetap berkuasa begitu kan. Ini nggak mungkin lah, emang si Gibran orang siapa katanya ya. Bahkan atau malah sebaliknya, Prabowo hanya beberapa bulan. Bisa saja begitu ini. Siapapun Presiden Jokowi pemenangnya, kuda boleh berganti, joknya tetap kata begitu. Jokinya tetap. Wah, ini komentar-komentar agak ngeri sih sebenarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat bisa menilai begitu kekuasaan dari seorang Jokowi itu bisa saja kalau Prabowo nanti begitu kan ya. Hanya beberapa bulan untuk untuk misalnya berkuasa begitu kan. Ya, ini mesti hati-hati begitu ya. Semoga diberi umur yang panjang saja sebagai seorang Prabowo. Tapi ya kita tunggu saja. Di belakang dari seorang Jokowi nantinya begitu kan ya. Ada yang berspekulasi bahwa wah, bisa saja orang-orang mereka keluar dalam artian gabung kepada Pak Prabowo, loyal terhadap Prabowo. Salah satu contoh seperti si Bahlil. Mengapa Bahlil sekarang itu diungkit masalah soal tambang dan sebagainya begitu kan? Karena digadang-gadang menjadi salah satu calon partai ya Golkar. Jadi kalau tidak ada lagi orang-orang yang dipandang kontribusi besar terhadap Partai Golkar, bukan tidak mungkin Jokowi akan didorong untuk menjadi ketua umum Golkar. Nampaknya orang-orang yang potensi untuk menjadi ketua umum partai, ya sekarang mulai tersandra begitu kan. Apakah untuk meloloskan atau ingin Jokowi tetap berkuasa? Nah, itulah hakikatnya. Saya kira dengan cara instan seperti itu tidak akan menjadi dampak positif kepada rakyat Indonesia karena terlalu ambisi mereka. Karena sebagai seorang presiden nantinya begitu kan ya, kalau Prabowo hitung-hitungannya hanya menjabat 2 tahun 3 tahun kan, setelah itu kan bisa diganti seorang wakilnya begitu kan. Nah, disitulah tetap mereka ingin berkuasa lagi sebenarnya. Ya seorang Jokowi di situ. Nah, kita lihat saja ke belakang, nampaknya ke depan ini begitu kan ya, apa yang terjadi? Apakah benar seorang Prabowo akan diam saja? Nah, pertanyaan sangat penting begitu kan. Maka saya katakan sejak awal jangan sampai orang-orang siapapun begitu kan ya dikendalikan hanya segelintir orang. Masa kalah 5 orang versus masyarakat Indonesia yang banyak, masa kalah begitu kan. Logika sederhananya seperti itu begitu. Maka Prabowo harus benar-benar kuat di situ begitu. Di belakang mereka yaitu anak buah Jokowi semua sebenarnya. Di belakang Prabowo anak buah Jokowi semua ya. Itulah saya kira nanti di kabinet mungkin ya Jokowi akan terlibat di dalamnya. Bagaimana ya mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Bagaimana mungkin yang kemudian kalau bukan anak buahnya sendiri, mana mungkin mereka begitu kan untuk masuk begitu. Pasti di belakang mereka adalah orang-orang anak buah seorang Jokowi. Ya kita tunggu saja bagaimana nasibnya ke depan begitu kan. Bahkan orang-orang Jokowi akan tersingkirkan dari pemerintahan jika Prabowo berkuasa. Mari kita baca ya. Jokowi di 5 tahun ke depan ya dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB-PKB-nya Caimin yang benar. Tapi isunya nih Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029. Wah, ini kacau begitu kan, gimana ini?
Dan jika berhasil, maka setiap kebijakan Prabowo bisa dihalau ya oleh Golkar dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat DPR, sehingga posisinya sebagai kepala negara tidak akanlah maksimal. Satu sisi ya, ketika melihat nuansa-nuansa yang bersifat politis seperti itu benar begitu kan ya, dalam hal ini apabila PKB mau diambil alih. Tapi nyatanya sekarang kita lihat saja apakah benar begitu kan nuansa-nuansa seperti itu. Saya kira tidak mungkin lah begitu kan ya, yang namanya politik memang tidak mungkin. Kalau dari Denny Siregar, dia menilai orang-orang Presiden Joko Widodo akan tersingkirkan dari kursi pemerintahan jika capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berkuasa. Dia mengatakan ya, menurut Denny Siregar, jika resmi dilantik sebagai kepala negara, Prabowo Subianto pasti akan menempatkan orang-orang kepercayaannya pada kursi pemerintahan ya. Pada kursi pemerintahan, dan hal tersebut akan membuat persahabatan keduanya retak atau bahkan hancur. Bisa saja begitu kan. Lihat saja, karena semua apapun yang diambil kebijakan dari seorang Prabowo begitu kan ya, di situ harus benar-benar mereka yang loyal terhadap Prabowo. Tapi nampaknya sekarang kita lihat saja seorang Jokowi ya, kalau di di kabinet yang melibatkan seorang Jokowi, pasti Jokowi akan menyodorkan orang-orang mereka begitu kan ya. Logika sederhana saya sejak awal sudah meragukan bahwa persahabatan yang tampak di publik antara Jokowi dan Prabowo yang terjalin sebelum pemilu ini akan langgeng. Karena ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden nanti, sudah pasti dia hanya mau didampingi oleh orang-orang yang sudah dia percaya selama belasan tahun sebagai orang terdekat atau bahkan para menterinya. Dan itu bukan orang-orang Jokowi. Bahkan dalam artian mereka juga terindikasi sebagai orang-orang dekat Jokowi selama ini sudah pasti nanti akan tersingkirkan. Hal ini yang sangat lumrah di dalam kekuasaan. Sementara sebelumnya Denny Siregar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun kekuatan di luar pemerintah untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo Subianto ya setelah resmi dilantik sebagai kepala negara. Wow. Ini gimana begitu lucu begitu kan ya kalau melihat dengan hal ini. Kenapa saya katakan lucu? Karena nampaknya pertarungan sengit di belakang seorang Jokowi dan di belakang seorang Prabowo begitu kan ya. Siapa yang akan membantu di kabinet ini begitu? Ya pada akhirnya perang saudara dalam artian perang politik begitu kan ya. Mereka mengakui dalam satu ini kalau semuanya adalah orang-orang Jokowi di belakang Prabowo, bukan tidak mungkin dorongan-dorongan itu akan semakin ketat untuk mendorong seorang Gibran akan menjadi posisi ya sama dengan posisinya sebagai seorang Prabowo begitu kan. Ya kalau Prabowo bisa disetir sana sini akan terpojok juga nantinya begitu kan ya. Bahkan sementaranya Denny Siregar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai kepala negara. Jokowi, kata Denny Siregar, membangun kekuatan menggunakan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang memihaknya karena Muhaimin Iskandar alias Caimin yang kini memimpin PKB diisukan akan didepak. Bahkan Jokowi juga ya sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satunya kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dibangun juga untuk kendaraan anak Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029. Lantas apakah benar seperti itu? Bisa saja terjadi begitu kan ya. Bahkan satu sisi ya kalau memang PKB ini diambil alih kubu Jokowi misalnya begitu kan. Bukan tidak mungkin dia akan bergandengan tangan di 2029 untuk mendorong anaknya sebagai seorang presiden. Sebagai calon presiden di situ begitu. Jadi ya maka saya katakan ya dinasti politik itu harus benar-benar dilawan begitu kan ya. Kalau mereka memposisikan seperti itu, wah ini bisa kacau begitu. Saya yakin dan saya yakinnya Caimin akan bersikukuh keras akan mempertahankan sebagai ketua umum di PKB begitu kan. Dengan kekuatan besar di parlemen maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak termaksimalkan karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar, PKB-nya dan Jokowinya, kata Denny Siregar. Tapi tidak semuanya begitu kan ya. Kan ada PDP juga yang kemudian kuat di situ begitu. Oke, yang begini itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.